Halo sahabat Juwedu, kembali pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang hal-hal teknis terkait pengisian pusat bantuan. Jadi yang pertama di sini saya akan menginformasikan bagaimana mengisi pusat bantuan untuk teman-teman yang mutasi di jenjang yang sama. Jadi misalnya dari SMA Negeri 1 ke SMA Negeri 2, ya. Nah, ini perlu dilaporkan di Pusat Bantuan Belajar ID, sehingga pengelolaan kinerja di periode sebelumnya, dalam hal ini di SMA 1 tadi, langsung otomatis terbawa ke SMA 2 atau sekolah yang berikutnya. Jadi ingat yang pertama, mutasi dengan jenjang yang sama. Nah, untuk mutasi dengan jenjang yang sama, kita akses halaman ini, Pusat Informasi Belajar ID, kemudian kita klik butuh bantuan. Oke, di sini seperti biasa, ingat ini email ini harus teman-teman isi dengan email yang teman-teman bisa akses, baik itu Belajar ID maupun akun Gmail. Kemudian perihal di sini teman-teman sampaikan perubahan status karena mutasi ke sekolah baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini jenis laporannya teman-teman pilih permintaan. Kemudian tadi kategori masalahnya yang pertama adalah mutasi pada jenjang yang sama. Nah, misalnya ini. Jadi ini guru dari misalnya dari SMA 1 ke SMA 2 atau SMP 1 ke SMP 2. Istilahnya mutasi tanpa perubahan peran dan jenjang. Kemudian teman-teman pilih ini. Nah, di sini tipe penggunanya teman-teman isi dengan teman-teman misalnya pendidik, maka isi pendidik. Kemudian, nah di sini ini terkait pengelolaan kinerja. Teman-teman harus cantumkan ya, supaya pengelolaan kinerja dari sekolah sebelumnya bisa langsung otomatis terbawa ke sekolah yang baru. Kemudian nama di sini teman-teman isi dengan nama seperti biasa. Yang ini email pribadi yang aktif, ini email Belajar ID. Kemudian di sini yang penting NPSN sekolah lama, kemudian nama sekolah lama, jenjang, nah, misalnya tadi SMP atau SMA, dipersilakan. Kemudian cantumkan nama sekolah baru. Cantumkan nama sekolah baru, kemudian NPSN sekolah baru. Nah, NISN ini teman-teman abaikan. Kemudian NIK ini teman-teman isi. NUPTK juga bisa diisi, bisa tidak, opsional di sini. Nomor handphone. Kemudian provinsi ini juga seperti biasa. Nah, detail pertanyaan di sini teman-teman menjelaskan bahwa misalnya saya merupakan guru di SMA 1 Ileak dan berpindah ke SMA 1 Nagawutung misalnya, nah, pindah sekolah. Itu dan ditambahkan penjelasan lainnya yang menunjukkan bahwa teman-teman berpindah. Nah, untuk dokumen pendukung di sini teman-teman perlu melampirkan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman melampirkan foto tampilan Dapodik bahwa teman-teman sudah ada di Dapodik di sekolah yang baru. Itu yang paling penting, ya. Kenapa? Karena sumber datanya semua adalah berbasis Dapodik. Jadi teman-teman bisa tambahkan teman-teman punya Dapodik yang menunjukkan ada nama teman-teman di sekolah yang baru, bisa juga ditambahkan dengan SK. SK teman-teman, SK penempatan atau SPMT lah. SPMT juga bisa. Jadi dua hal itu. Tampilan Dapodik bahwa sudah berpindah, dan yang kedua adalah terkait SPMT. Kenapa? Ini penting untuk membuktikan bahwa teman-teman secara administrasi sah berada di sekolah yang baru. Nah, teman-teman sekalian, setelah teman-teman isi, lalu klik kirim. Nah, ketika teman-teman mengisi ini, perhatikan bahwa data Dapodik itu sudah harus ada di sekolah yang baru. Ya, teman-teman harus pastikan sudah sekolah yang baru. Oleh karena itu, buktinya tadi di sini. Oke? Semoga bermanfaat. Silakan dicoba.
Nah, setelah teman-teman mengisi ini, teman-teman belum selesai tugasnya. Teman-teman harus buka email yang tadi teman-teman isi di sini. Email yang teman-teman isi di sini, ini teman buka. Kemudian nanti ada pesan-pesan yang teman-teman harus balas untuk mengkonfirmasi. Dan itu selalu. Jadi begitu teman-teman isi pesan bantuan dan kirim, nanti ada email balasan masuk. Teman-teman langsung membalas sesuai dengan permintaan. Oke, semoga bermanfaat.